Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار وسلك نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقهنا في الدين. Hadirin yang semoga senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah, yang mana dengan hidayah tersebut pada malam hari ini kita mau untuk datang ke masjid ini lalu duduk di majlis ini untuk sama-sama kita menambah keimanan, untuk sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah ilmu, dengan ibadah ngaji. Dan satu hal yang harus kita sadari bahwasanya nikmat yang Allah berikan berupa hidayah itu jauh lebih mewah, jauh lebih indah, dan jauh lebih nikmat daripada sekedar nikmat-nikmat dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk dunia. Maka ketika teman-teman di sini semuanya ketika mendapatkan kesempatan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, datang duduk di majelis ilmu, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Karena itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Allah mungkin memberikan dunia ke semua, Allah memberikan kenikmatan dunia ini ke berbagai macam makhluknya. Allah berikan kekayaan kepada orang yang beriman dan tidak beriman. Allah berikan kesenangan kepada orang yang beriman dan tidak beriman, kesenangan dunia. Allah biarkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga bisa makan dari rezeki-rezeki Allah, bisa hidup dengan baik dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang ke kajian ilmu, untuk di situ kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Maka ibarat seperti seseorang, ketika kita misalkan ada orang yang memiliki kedudukan di masyarakatnya, misalkan, memiliki kedudukan di masyarakatnya, orang yang kaya raya, orang yang memiliki jabatan misalkan, dan terpandang di masyarakatnya. Lalu dia datang ke kita, ngasih kita uang 10 juta. Senang atau tidak? Senang, alhamdulillah. Kemudian kita pulang, selesai gitu. Mana yang lebih senang, orang yang pertama diberikan uang 10 juta kemudian pulang, suruh pulang, dengan orang yang kedua ketika ketemu dengan orang ini, dengan orang yang memiliki jabatan ini, orang yang terpandang ini, bapak ini, kemudian dia berikan nomor teleponnya, lalu dia katakan kalau seandainya ada waktu mampir ke rumah, kalau seandainya nanti ada sesuatu yang dibutuhkan hubungi saya.
Mana yang lebih besar kenikmatannya, mana yang lebih menyenangkan ketika kita diberikan uang, kemudian setelah itu selesai putus hubungan, atau ketika kita diberikan kesempatan untuk mengenal beliau lebih jauh. Beliau undang kita ke rumahnya, ya. Lalu beliau katakan, kalau seandainya Anda butuh sesuatu, kalau seandainya antum itu butuh sesuatu, perlu sesuatu, ada masalah, telepon saya atau main ke rumah saya, nanti kita ngobrol lebih panjang. Insya Allah saya bantu. Mana yang lebih mewah, mana yang lebih besar pemberiannya? Apakah ketika diberikan uang 10 juta atau ketika kita diizinkan untuk main ke rumahnya dan mengenal beliau lebih dekat? Mana yang lebih nikmat? Tentu ketika kita bisa main ke rumahnya gitu. Ya mungkin saja di rumahnya ada lagi anak perempuannya, kayak gitu ya. Untuk yang teman-teman laki-laki. Taib. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kenikmatan dunia kepada seseorang, ya. Allah berikan kenikmatan dunia, Allah berikan dia rezeki, Allah berikan dia harta, Allah berikan dia tahta, Allah berikan dia jabatan, ya. Kemudian Allah tidak izinkan dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak izinkan dia untuk mengenal Allah lebih jauh. Bandingkan dengan orang yang Allah berikan kesempatan, Allah berikan hidayah, ya. Tiba-tiba Masya Allah dia buka HP-nya, tiba-tiba datang flyer kajian misalkan. Di situ Allah mengundang dia, ya, untuk hadir agar apa? Agar bisa mengenal Allah lebih jauh, agar bisa mengenal aturan-aturan Allah, agar bisa lebih mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah nikmat orang yang kedua itu jauh lebih mewah, jauh lebih besar rasa senangnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih." Katakanlah bahwasanya keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang, agama yang Allah berikan kepada seseorang, dan rahmat kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seseorang. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah mereka bahagia dengan apa? Kenikmatan berupa keutamaan yang Allah berikan kepadanya, berupa agama yang Allah berikan kepadanya, berupa iman yang Allah berikan kepadanya, dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Hendaknya mereka berbahagia ketika mendapatkan nikmat tersebut. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena yang Allah berikan, iman yang Allah berikan kepadanya, hidayah yang Allah berikan kepadanya, itu jauh lebih baik daripada harta-harta yang mereka kumpulkan. Ya, itu jauh lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan, harta-harta dunia dari yang mereka kumpulkan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya ini membuat kita juga ingin mengajak orang lain, ya, untuk bisa mendapatkan kenikmatan ini. Ya, untuk bisa mendapatkan kenikmatan ini, untuk bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah. Ya, sebuah kitab yang sangat indah sekali, ditulis oleh seorang ulama, ya, besar di abad yang lalu, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, membahas tentang kebahagiaan. Ya, membahas bagaimana cara hidup bahagia. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah memberikan muqaddimah, ya, apa hakikat dari kebahagiaan. Dan pada kesempatan kali ini, ya, kita bahas tentang sebab-sebab, ya, apa saja yang bisa membuat seorang bahagia. Kemudian beliau mengatakan di sini, dan kemarin sudah kita sedikit singgung, ya, sebab yang pertama ini. Beliau mengatakan, wa a'dhamul asbabi lidzalika wa asluha wa ussuha huwal iman wal amal salih. Wal iman wal amal salih. Sebab yang paling besar, yang merupakan pondasinya, yang merupakan akar dari kebahagiaan itu adalah adanya iman dan amal saleh. Adanya iman dan amal saleh. Maka kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu bahwasanya Allah yang memiliki kebahagiaan kita. Bahwasanya hati kita berada
di antara jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa sya', yang Allah bolak-balikkan terserah Allah. Ya, Allah yang menentukan kita bisa bahagia atau tidak. Allah yang membuat kita bersedih atau bahagia. Maka yang tahu cara bahagia hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa yang beramal saleh, terserah dia laki-laki ataupun wanita, dua-duanya. Jadi tidak hanya laki-laki, tapi laki-laki dan wanita selama dia beramal saleh. Wa huwa mu'min, dia beramal saleh dalam keadaan dia beriman. Tidak sekedar dia melakukan kebaikan, tidak sekedar dia bantu tetangganya, tidak sekedar dia bantu temannya, ya, tidak sekedar dia berbakti kepada orang tuanya. Tapi perbuatan baik tersebut, amal soleh tersebut, dia lakukan dengan didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan. Allah tidak katakan bahwasanya Allah akan berikan dia banyak kenikmatan dunia, enggak. Tapi Allah ringkas katanya, firman-Nya dengan mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik tentu akan membuahkan kebahagiaan. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia. Walaupun secara fisik dan jasadnya kita melihat dia adalah orang yang menyedihkan. Mungkin kalau kita lihat secara lahiriahnya, kita lihat secara zahirnya, maka kita akan iba dengannya. Kita akan sedih melihat kondisi orang tersebut gitu. Ya, dilihat dari fisiknya dia sakit. Ya, dilihat dari fisiknya dia lumpuh, cuma bisa baring di tempat tidurnya. Dilihat dari fisiknya dia menderita penyakit parah. Dilihat dari fisiknya dia orang yang disiksa. Ya, seperti Bilal bin Rabah yang dulu disiksa. Nah, dilihat dari kemampuan ekonominya, dia bukanlah orang kaya. Dilihat dari kemampuan ekonominya, hidupnya pas-pasan, mungkin kurang. Tidak ada hal yang kita rasa membuat dia bisa bahagia secara lahirnya, ya. Namun yang Allah berikan kekayaan ada pada hatinya. Allah kaya akan hatinya. Allah berikan kenikmatan banyak dalam ruhnya, ya, sehingga dia bisa merasakan kebahagiaan, kehidupan yang baik. Walaupun kita ketika melihatnya kita kasihan sama dia, ya. Maka dari sini para ulama katakan Allah tidak janjikan ketika seorang beriman dan beramal saleh itu Allah berikan harta yang banyak kepadanya, enggak, tapi Allah berikan kehidupan yang baik. Karena kita tahu bahwasanya dunia itu darul bala. Dunia itu adalah negeri ujian. Oleh karenanya tidak semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Karena semuanya harus berjalan sesuai dengan ujian tersebut. Namun doa itu ya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada yang disimpan oleh Allah di akhirat. Dunia adalah negeri ujian. Ya, dunia adalah negeri ujian. Sehingga ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelemahan fisiknya, ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fisik yang kuat. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lancarnya rezekinya, ada orang yang Allah tahan rezekinya. Itu bentuk ujiannya. Namun satu hal yang pasti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini, orang yang beramal saleh dan beriman, dia akan merasakan kebahagiaan dalam hatinya. Walaupun kita merasa bahwasanya dia tidak punya sebab untuk bahagia, secara lahiriahnya, secara fisiknya, secara kasat matanya, namun hatinya kaya dengan kebahagiaan itu. Oleh karenanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulunya ketika beliau tidur, ya, yang mana kasurnya tidak seperti kita, ya, kasur di sini empuk, ya. Di sini empuk nggak? Empuk ya, alhamdulillah. Ya, karpet masjidnya empuk, insyaallah. Ya. Enak untuk iktikaf. Tapi lihat baginda Nabi SAW ketika tidur itu membekas pelepah kurma yang dialaskan, ya, membekas pada tubuh beliau.
Ya, pelepah kurma yang diberikan kulit yang dialasi kulit yang tipis. Sehingga apa? Membekas pada tubuh beliau, punggung beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu enggak tega lihatnya gitu. Maka kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, kami bawakan untuk dirimu sebuah kasur yang empuk supaya nyenyak tidurnya." Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Apa urusanku dengan dunia?" Ya. Sesungguhnya diriku ini bagaikan seorang musafir yang sedang yanzilu tahta syajarah, yang sedang apa? Singgah di sebuah pohon untuk istirahat. Tsumma taraktuha, kemudian aku tinggalkan pohon tersebut. Beliau gambarkan kepada para sahabat, untuk apa aku menikmati banyak-banyak menikmati kehidupan dunia ini secara lahiriahnya. Gitu. Karena apa? Karena kenikmatan dunia pasti akan ditinggalkan. Gitu. Lihat bagaimana Nabi SAW yang kita mungkin merasa bahwasanya apa nikmat hidup seperti itu. Tapi kenikmatan itu ada pada hatinya. Ya. Hatinya bisa merasakan kebahagiaan, ruhnya yang bahagia, sehingga fisik yang mungkin kita anggap tidaklah membahagiakan, fisik yang kita anggap tidak mungkin bisa bersenang-senang, itu pun bisa menjadi kebahagiaan untuk dirinya. Nah, maka di sini kata Syekh Sa'di, fa akhbara ta'ala wa wa'ada man jama'a bainal imani wal 'amali shalih bil hayati at-thayyibati fi hadhihi ad-dar. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita dan menjanjikan siapapun yang mengumpulkan antara iman dan amal saleh, maka Allah janjikan untuknya kehidupan yang baik di dunia ini. Allah janjikan kehidupan yang baik di dunia ini. Wa bil jazaa'il hasani fi hadhihi ad-dar wa fi daril qarar. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan akan memberikan balasan terbaik di dunia ini dan akhirat. Kalau sudah bahas akhirat itu sudah tidak ada masalah lagi. Apapun yang diminta oleh orang-orang penduduk surga itu pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda sama dunia. Dunia terkadang ada doa yang disimpan oleh Allah, ada doa yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dikabulkan dalam bentuk yang lainnya. Atau Allah kabulkan nanti di akhiratnya. Allah simpan untuk menjadi kenikmatan baru baginya nanti di surganya. Beda sama dunia. Dunia adalah darul bala. Namun untuk ketenangan hatinya ya pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyamanan hatinya, kebahagiaan pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang beramal soleh dengan didasari keimanan. Adapun orang yang beramal soleh namun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja Allah berikan dia balasan-balasan dengan berupa apa? Nikmatnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, yang menjadi sebab hatinya senang, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Cuma kesenangan sementara, ya, cuma kesenangan sementara. Yang nanti insyaallah akan ada pembahasan itu. Beliau mengatakan wa sababu dzalika wadih. Dan iman menjadi sebab seorang bahagia itu jelas sekali. Fa innal mu'minina billahi al-iman as-sahih al-muthmira lil 'amali salih al-musliha lil qulubi wal akhlaqi wad dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang beriman dengan iman yang benar, dia punya iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana iman yang benar ini akan melahirkan amal saleh. Sehingga kita harus tahu bahwasanya amal itu bagian dari iman. Amal itu bagian dari iman. Makanya dikatakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu apa? Qaulun bil lisani wa amalun qaulun bil lisani wat tasdiqu bil janani wal amalu bil arkan. Ya, awal i'tiqadu bil janan. Sesungguhnya iman itu adalah ucapan lisan kemudian diyakini dalam hati kemudian tercerminkan dalam amal perbuatannya. Itu iman. Ya. Sehingga iman orang yang benar itu akan melahirkan amal saleh. Jadi tidak ada orang bilang, ya, saya beriman pada Allah Subhanahu wa taala tapi malah salat. Ya. Yang penting hatinya. Nah, gitu. Yang penting hatinya. Kenapa tidak salat? Entarlah salat itu, ya. Apa guna salat kalau seandainya kata-katanya kotor? Apa gunanya salat kalau seandainya suka menyakiti orang lain? Ya. Apa gunanya salat kalau seandainya dia tidak mau bantu orang lain? Misalkan. Mending saya tidak sholat. Nah itu
Ini kata-kata yang berbahaya. Mending saya tidak sholat tapi hati saya bersih. Mending saya tidak sholat tapi hati saya bersih. Ini dua hal yang bertentangan. Bagaimana caranya orang tidak sholat tapi hatinya bersih? Iman yang benar, hati yang bersih akan melahirkan amal yang soleh, amal yang baik, gitu ya, amal yang baik. Nah, begitu juga perkataan para akhwat ya, perkataan para muslimah ya. Nanti saya ketika diperintahkan untuk berjilbab menutup auratnya, yang dikata apa jawaban mereka? Jilbabin hati dulu. Nah, jilbabin hati dulu. Nah, di mana beli jilbabnya? Jilbab hati itu di mana belinya? Hendak kita bersihkan hati kita. Tanda bersih hati itu dan usaha kita untuk membersihkan hati adalah dengan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang benar itu membuat kita akan patuh dan tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau katakan, iman yang benar akan melahirkan amal yang saleh. Al-musliha lil qulub, yang akan memperbaiki hati. Sehingga amalan hati ya, amalan hati itu akan menjadi dasar dari amalan fisik kita. Kalau hatinya bersih, amalnya akan baik ya. Kalau hatinya kotor, amalnya akan buruk. Kalau hatinya memang bersih, maka dia akan mudah untuk mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hatinya kotor, akan sulit baginya untuk mematuhi perintah Allah. Sebagaimana apa? Sebagaimana amal itu ya, sebagaimana amal itu akan mempengaruhi hati. Orang yang setiap harinya dia melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan kotor. Makanya Nabi SAW mengatakan ya, ketika seorang hamba itu idza adznabal abdu dzamban, ketika seorang hamba itu melakukan satu dosa, nukita fi qalbihi nuktatan sauda, maka akan ditorehkan dalam hatinya satu titik hitam. Maka semakin banyak dia berbuat dosa, maka semakin banyak pula titik hitam yang akan ada pada hatinya. Sampai hati tersebut dipenuhi dengan noda-noda hitam sehingga dia tidak bisa lagi melihat kebenaran. Wadzalika ran, itulah ran yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa-dosanya telah menggelapkan hatinya, dosa-dosanya telah menghitamkan hatinya. Namun ketika dia bertaubat, suqilat qalbuhu, maka akan bersih kembali hatinya. Ya, jadi hati merupakan dasar amal-amal fisik kita, dan amal fisik akan mempengaruhi hati kita. Ini dua hal yang tidak akan bisa terpisahkan. Orang-orang yang punya iman yang benar, yang akan melahirkan amal saleh, ma'ahum usulun wa ususun yatalaqqawna fiha jami'a ma yaridu alaihim min asbabis sururi wal ibtihaj wa asbabil qalaqi wal hammi wal ahzan. Orang-orang yang beriman tersebut, yang memiliki iman yang benar, dia punya pegangan. Dia sudah punya kuda-kuda, dia sudah punya persiapan untuk menghadapi segala sesuatu yang datang kepadanya, baik berupa ujian kebahagiaan, baik berupa ujian kesenangan, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga siap kalau seandainya nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah yang biasanya akan membuat seorang itu depresi, yang akan membuat seorang itu sedih, yang akan membuat seorang itu galau. Jadi dia sudah punya bentengnya, dia sudah punya persiapannya, dia sudah punya kuda-kudanya. Sehingga ketika datang itu ujian, baik itu ujian kenikmatan atau ujian musibah, dia sudah siap. Apa yang akan dia lakukan? Dia sudah tahu langkah-langkah apa yang akan dia ambil. Beda sama orang yang tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan kenikmatan, kaget dia. Ya. Sehingga apa? Dia gunakanlah kenikmatan ini untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. OKB gitu. Apa OKB? Orang kaya baru. Ya. Biasanya dia rajin sholat di masjid. Ya. Cuman iman kurang. Sholat kenapa? Karena
nganggur. Ngapain sholat ke masjid? Karena nganggur. Daripada di rumah nggak ada kerjaan, mending ke masjid, ada kopinya, ya, ada snacknya kalau ikut kajian. Karena sedang nganggur aja, gitu. Ya. Sehingga ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendadak bisnisnya maju, ya, mendadak bisnisnya maju, kaget dia. Dia tidak punya iman untuk menghadapi hal itu. Sehingga apa? Dia tinggalkan semua ketaatan yang pernah dia lakukan. Makanya kata Syekh di sini, yatalaqawna al-mahabba wal masara biqabulin laha wa syukrin 'alaiha wa isti'malin laha fima yanfa'. Orang-orang yang punya iman ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ujian kenikmatan, ya, kesenangan-kesenangan, maka apa? Dia terima itu. Dia sadari bahwasanya hal tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari kehebatan dirinya, bukan, dari Allah. Ya. Wa syukrin 'alaiha, dan dia tahu kalau seandainya dia dapat nikmat berarti dia sedang diuji. Maka bagaimana cara dia lolos dari ujiannya? Dia bersyukur. Ya, karena ujian kenikmatan itu bisa diselesaikan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban dari ujian kenikmatan, yaitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadari bahwasanya nikmat ini datang dari Allah, bukan kehebatan dirinya, bukan karena dia ahli marketing, bisnisnya maju, ya. Bukan karena kehebatan dirinya dalam menarik konsumen untuk membeli produknya, enggak. Tapi semata-mata karena kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena kebaikan Allah Azza wa Jalla yang menggerakkan orang-orang membeli produknya. Itu dia. Ya. Wasti'malin laha fima yanfa'. Dan dia gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam hal-hal yang memberikan kemanfaatan, dalam hal-hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia punya harta, ya, tidak dia gunakan dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bagikan kepada saudara-saudaranya, ya. Dia bersedekah. Kalau seandainya misalkan dia punya laptopnya, dia punya HP-nya, apa yang dia lakukan? Dia gunakan HP-nya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan melakukan atau melihat, menyaksikan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan ketika di masjid, ya, ketika ada teman-temannya dia putar kajian. Nah, ketika sendirian nanti di kamarnya dilihat, oh nggak ada orang, dilihat atas nggak ada CCTV, ya, mulailah dia membuka hal-hal yang tidak patut dia saksikan. Itu orang tidak syukur namanya, tidak bersyukur atas kenikmatan diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Punya mata, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata, maka mata dia gunakan untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Dia punya telinga, dia tahu telinga ini datangnya dari Allah, telinga ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia dengar hanyalah perkataan-perkataan baik. Kalau seandainya dia sedang duduk-duduk sama orang-orang yang sedang ngomong-ngomong kotor, dia tinggalin. Ya, kenapa? Karena telinga saya ini itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh saya gunakan dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu mulutnya ini adalah nikmat dari Allah, maka dia gunakan untuk berzikir, dia gunakan untuk membaca Quran, dia gunakan untuk menasihati orang lain dan sebagainya. Ketika dia tahu tangannya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia sentuh adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia sentuh wanita-wanita yang asing baginya, wanita-wanita yang tidak mahram untuknya. Wanita juga demikian, dia tidak sentuh laki-laki yang tidak mahram untuknya, ya, karena dia tahu apa? Ini tangan milik Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, sehingga saya hanya boleh menggunakannya dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kalau punya iman, ya, ini orang bisa seperti itu kalau punya iman. Nah, kalau seandainya orang tidak punya iman, apa dia bilang? Ya, pemikiran Anda terlalu kolot. Ini zaman sudah maju, ya, zaman sudah modern, ya. Itu pemikiran-pemikiran lama, tinggalkan, dia bilang, dan sebagainya. Enggak, orang-orang yang ngerti, ya, orang-orang yang punya iman dalam hatinya, dia tahu ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ini datangnya dari Allah, nikmat-nikmat ini, maka hanya boleh digunakan sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Baik.
فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركاتها ورجاء ثواب الشاكرين. Sehingga ketika dia gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut sesuai dengan syukurnya, sesuai dengan konsekuensi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kebahagiaan dalam hatinya. Allah berikan kebahagiaan dalam hatinya, dan dia ingin bahwasanya nikmat-nikmat ini ada keberkahannya. Jadi tidak sekedar punya nikmat, tapi yang dia incar dari kenikmatan itu adalah keberkahan. Makanya ada orang-orang yang punya harta sedikit namun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga cukup untuk kehidupannya. Ada orang-orang yang punya harta banyak tapi tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang hartanya, ya. Ada saja musibah yang menimpanya, habis hartanya dan sebagainya. Nah, dan apalagi yang membuat hatinya bahagia, karena kebahagiaannya tidak hanya gara-gara dia bisa memanfaatkan kenikmatan tersebut dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari keberkahan, namun ada tambahan kebahagiaan. Dia berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikannya pahala orang-orang yang bersyukur. Itu yang membuat kebahagiaan orang yang beriman itu jauh lebih besar daripada kebahagiaan orang yang tidak beriman. Karena orang yang beriman pada Allah ada harapan baru untuknya, yaitu apa? Harapan dapat pahala akan atas syukur yang dia panjatkan kepada Allah. Umuran 'azimatan tafuqu bi khairatiha wa barakatiha hadhihi al-masarrat allati hadhihi samaratuha. Sebuah kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada sekedar mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tadi. Ya. Ketika dapat kenikmatan kita senang. Ketika dapat harta kita senang. Namun ketika harta ini kita bisa sedekahkan dan bantu saudara kita, itu sebuah kenikmatan yang baru. Ya, sebuah kenikmatan yang baru. Kemudian apalagi ketika kita bersedekah tersebut, kita berdoa pada Allah, ya Allah, berikan aku pahala atas amal ini. Ya Allah, jadikan aku sebagai hamba-hamba yang dekat kepadamu, ya Allah. Jadikan aku sebagai seorang yang menjadi penghuni surgamu nanti. Sehingga apa? Harapan seperti itu menambah kebahagiaannya. Jadi tidak stop dengan kenikmatan itu saja, enggak. Ada harapan-harapan yang membuat dia lebih bahagia. Kemudian ketika dia ditimpa musibah bagaimana? Wa yatalaqawna al-makariha wal madara wal hamma wal ghamma bil muqawamati lima yumkinuhu muqawamatuhu wa takhfifi ma yumkinuhu takhfifu. Dia akan menghadapi musibah-musibah yang menimpanya dengan apa? Dengan semangat untuk menyelesaikan musibah tersebut. Ada masalah, dia tidak mutungan orangnya, ya. Dia yakin bahwasanya ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ngerti masalah ini akan selesai, ya. Allah akan membantu dirinya sehingga apa? Muncul semangat dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah, enggak. Dia selesaikan. Karena dia tahu bahwasanya Allah akan bantu dirinya. Dia tahu Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dia yakin bahwasanya Allah bersamanya. Sehingga apa? Dia tidak lari dari masalah, dia hadapi. Ketika dapat musibah dia hadapi, bukan lari. Wa sabril jamili lima laisa lahum minhu buddun. Dia hadapi hal musibah-musibah tersebut dengan kesabaran. Wa bidzalika yahsulu lahu min atharil makarihi minal muqawamatin nafi'ah wa tajarubi wal quwwah wa min as-sabri wal ihtisabil ajr wath thawab umurun 'azimatun tatmahillu ma'ahal makari. Yang mana dengan usahanya menghilangkan masalah-masalah tersebut, dia hadapi semuanya dengan kesabaran, ya, sehingga dia menjadi orang-orang yang kuat. Dia tahu bahwasanya ujian ini akan membentuk dirinya, ya, bahwasanya orang tidak akan menjadi seorang yang hebat kecuali ketika dia menghadapi ujian-ujian dari kehidupannya. Sehingga dia ketika mengerti hal itu, musibah-musibah yang harusnya membuat dia stres, musibah-musibah yang harusnya membuat dia galau, semuanya bisa dia tepis. Semua rasa itu bisa dia hilangkan. Wa tahullu mahallahal masaru wal amalu thayyibah. Sehingga apa? Jadi bahagia dia. Ya, jadi bahagia dia. Dia ngerti hakikat dari ujian, dia mengerti hakikat dari musibah. Sehingga apa? Ketika dia mengerti hakikat tersebut, dia mengerti hikmah di balik musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, bukan karena Allah benci dengannya. Ya.
tapi karena Allah pertama, Allah ingin angkat derajat dirinya. Allah ingin hapuskan dosa-dosanya, dan kemudian Allah ingin menjadikannya orang yang hebat. Dia ngerti hal ini, maka dia pun menjadi bahagia. Ya. Wa tama'i fi fadlillahi wa thawabihi. Dia berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Menakjubkan urusan seorang mukmin. Seorang mukmin. Berarti syarat bahagia itu, syarat yang dikatakan oleh Nabi SAW di sini apa? Yang pertama, dia punya iman. Ajaban li amril mu'min, menakjubkannya urusan seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Karena semua urusannya itu akan berakhir kepada kebaikan. Semua urusannya itu akan membuat dia bahagia. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau seandainya dia ditimpa kenikmatan, dia mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, sehingga apa? Syukurnya itu akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya, akan mendatangkan kebahagiaan untuk dirinya. Wa in asabathu dharra, sebaliknya ketika seandainya musibah menimpa dirinya, sabara. Apa yang dilakukan oleh orang yang beriman? Sabar. Fakana khairan lah, dan itu juga akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan pada dirinya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan terjadi kecuali pada orang yang memiliki iman. Ya, kecuali orang yang memiliki iman. Orang yang memiliki iman ketika dapat kenikmatan ini akan mendatangkan kebahagiaan untuknya, dan ketika dia ditimpa musibah itu akan mendatangkan kebahagiaan untuknya. Makanya ada sebuah kisah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini seorang tabi'in, anak seorang sahabat Amrullah bin Zubair. Suatu ketika Urwah bin Zubair ini anaknya meninggal. Ketika anaknya meninggal, ya kewajiban seorang muslim dimandikan, ya, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Ketika dikuburkan beliau terjatuh, luka kakinya, infeksi. Terus apa kata dokternya? Ini harus diamputasi. Dan harus kita ketahui bahwasanya dulu amputasi tidak ada bius ya. Ya, tidak ada bius ya. Kaki dipotong dengan sampai tulang-tulangnya, bayangin. Ya. Kalau kita lihat zahirnya itu kan hal yang membuat kita iba gitu. Barulah anak meninggal, kaki harus hilang. Anak sudah hilang, yang kedua kaki yang harus hilang gitu. Maka ketika dia pulang ke rumah, selesai operasi, singkat cerita saja, ketika dia sampai ke rumahnya, banyak orang-orang ingin bertakziah. Ya, wajah orang itu wajah sedih dah. Ya, kita gimana kalau lihat saudara kita sedang ditimpa musibah, kan nggak mungkin antum ketawa-ketawa. Ya. Gimana baru dapat musibah, masya Allah selamat ya, nggak mungkin. Ya, tentu wajah kita wajah iba, wajah sedih gitu. Maka kata Urwah bin Zubair, kenapa kalian bersedih? Sesungguhnya Allah memberikan banyak anak kepadaku dan Allah ambil satu. Dan Allah berikan aku 2 kaki dan 2 tangan, dan Allah cuma ambil satu anggota tubuhku. Kenapa aku harus bersedih? Lihat bagaimana orang-orang yang memiliki iman dalam hatinya, ya, dia bisa berbahagia, dia bisa senang hatinya. Walaupun tentu di awal dia bersedih, itu suatu hal yang wajar, namun dia tidak tenggelam dalam kesedihan itu. Dia bisa melihat hikmah, dia bisa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allah masih baik. Banyak anak saya diambil cuma 1. Allah masih berikan kepada saya 2 tangan, Allah berikan kemarin 2 kaki, dan hari ini Allah cuma ambil 1 anggota tubuh saya. Masya Allah, ya, sebuah kebahagiaan, ya, sebuah kebahagiaan yang hanya bisa didapatkan oleh orang yang punya iman dalam dirinya. Nah, baik, sebagai penutup juga, ya, sebuah kisah juga. Amir, seorang ulama, Amir bin Bahdalah, suatu ketika dia lewat di hadapan, dia lewat di tempat penghukuman, ya, tempat dijalankannya hukuman yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Kita tahu Hajjaj itu orang yang sangat zalim, gubernur yang sangat zalim, orang yang nentang dia dibunuh. Biasanya yang diserangnya apa? Ulama, orang-orang saleh, bukan orang-orang jelek, orang-orang saleh. Dipasung, ya, disalib gitu.
Seorang soleh dilihat sama Amir bin Bahdalah, ya, orang soleh dibunuh. Kata Amir bin Bahdalah, Allahumma innaka hilmaka, ya, sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya kelemah lembutanmu, ya, kelemah lembutanmu membuat orang-orang zalim menyiksa orang-orang yang soleh. Kenapa? Ini Hajjaj sudah membunuh orang-orang yang orang-orang soleh, orang para ulama, tapi kok tidak diazab-azab sama Allah? Kok tidak dihukum-hukum sama Allah sehingga sampai dia berdoa seperti itu, ya Allah, lihat kemaha lembutanmu ya Allah, ya, membuat orang ini berani menyiksa orang-orang soleh, menyiksa orang-orang soleh. Maka malamnya kata Amir bin Bahdalah, dia cerita, malamnya dia tidur dan bermimpi. Ketika bermimpi itu dia mimpikan kiamat terjadi. Kiamat terjadi. Kemudian sampai dalam mimpinya itu dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ketika dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dia lihat ke atas, ya, lalu dia lihat orang soleh tadi yang dipasung tadi berada di surga yang sangat tinggi. Kemudian terdengarlah suara lalu mengatakan, ya, sesungguhnya kemaha lembutanku tadi itu membuat orang yang soleh ini berada di tingkat surga yang paling tinggi. Kalau seandainya secara zahir kita lihat, ini Allah kok tidak hukum-hukum Hajjaj? Ini Allah kok tidak hukum-hukum Hajjaj? Lihat betapa tersiksanya orang-orang soleh gara-gara Hajjaj. Tapi kalau seandainya kita mengetahui hikmah di balik itu, ketika orang-orang zalim ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang soleh, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang soleh? Pahala yang sangat besar, sehingga mengangkat derajatnya sampai ke surga yang paling tinggi. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadisnya bersabda, wala yazalul bala bibni Adam, senantiasa ada ujian untuk Bani Adam, ditimpa musibah seorang manusia itu, kata Nabi SAW, hatta yamshiya 'alal ard laisa 'alaihi khati'ah, sampai-sampai agar apa? Agar dia ketika berjalan di muka bumi ini tak lagi memiliki dosa. Itu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita ditimpa musibah, jangan berpikir negatif kepada Allah. Itu membuat kita galau, itu membuat kita stres, itu membuat kita depresi. Tapi lihatlah hikmah di balik itu. Kita ngerti dunia ini adalah negeri ujian. Dunia ini adalah negeri ujian. Dan semua orang akan bisa mendapatkan kebahagiaannya dalam setiap ujiannya, walaupun ujian kebaikan yang dia dapatkan ataupun ujian berupa musibah. Semua orang akan bisa merasakan kebahagiaannya ketika dia bisa apa? Berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berprasangka baik kepada Allah ini tidak akan didapatkan, tidak akan dimiliki kecuali oleh orang-orang yang memiliki iman dalam hatinya. Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ketika kita diberikan nikmat harta yang lipat, akan tetapi harta tersebut harus begitu saja hanya untuk kesenangan dunia, namun masih dalam batas syariat? Apakah hal tersebut tanda tidak berkahnya harta kita, Ustaz? Nah, baik. Ketika harta habis dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, walaupun dalam hal-hal yang mubah, itu bisa jadi tanda harta tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan itu artinya adalah bertambahnya kebaikan. Kasratul khair, banyaknya kebaikan pada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang para ulama dulu, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, harta-harta orang yang kita jadikan role model, ya. Yang kita katakan bahwasanya harta mereka adalah harta-harta yang diberkahi. Lihat bagaimana mereka bagaimana mereka memanfaatkan harta mereka, ya. Tidak hanya dalam hal dunia, namun untuk mengejar kebaikan dalam akhirat mereka. Karena mereka tahu bahwasanya harta ini itu fasilitas yang diberikan Allah. Fasilitas untuk apa? Untuk mempertinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian dia sekarang harta. Ujiannya sekarang harta, gitu. Dia punya harta, yang mana harta ini bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dihabiskan hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, berarti kan di situ apa? Allah tidak memberikannya hidayah. Allah tidak memberikannya hidayah untuk dalam
dalam memanfaatkan harta ini, maka itu bisa jadi adalah tanda bahwasanya harta tersebut tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sudah? Baik, mungkin itu yang bisa. Oh, ada. Ya, dia disebutkan bahwa iman dan amal soleh adalah salah satu sumber kebahagiaan. Dimana kalau seandainya ada orang yang memiliki akidah yang menyimpang, akidah menyimpang, dia beriman dan amal soleh, dia sholat, dia puasa dan sebagainya. Apa orang yang memiliki akidah menyimpang juga punya kesempatan gitu untuk bahagia. Nah, apakah orang yang memiliki akidah yang menyimpang dari akidah Islam misalkan, ya akidah yang benar misalkan, apakah dia punya kesempatan untuk bahagia? Bisa. Dia memiliki kesempatan untuk bahagia. Makanya sebelumnya ada Syekh mengatakan bahwasanya sebab-sebab kebahagiaan itu ada sebab-sebab agama, ada sebab-sebab yang secara tabiat. Ya, secara tabiat orang dapat uang senang enggak? Senang, itu kan tabiat. Ada sebab-sebab yang diusahakan ya agar bisa bahagia. Namun kebahagiaan yang sempurna dan paripurna, apalagi itu istilahnya, ya, itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki akidah yang benar dan amal yang benar. Kalau seandainya ada kekurangan dari dua hal ini, dia bisa dapat kebahagiaan, bisa, tapi tidak akan sesempurna orang yang memiliki keduanya dengan sempurna. Yang hakiki itu. Makanya siapa yang bisa mengklaim dirinya bisa merasakan kebahagiaan yang lebih daripada Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Kenapa Nabi Muhammad SAW yang paling bahagia, manusia yang paling bahagia? Karena akidahnya yang paling benar, amalnya yang paling baik. Bukan dari sisi kekayaan. Kekayaan mungkin orang sekarang bisa jadi lebih kaya daripada Nabi Muhammad SAW. Mungkin harta orang sekarang bisa lebih banyak daripada hartanya Nabi dulu. Ya, apakah kita katakan orang sekarang bisa lebih bahagia? Enggak. Kenapa? Karena tadi akar semuanya itu atau asal pondasi kebahagiaan itu ada pada iman dan amal soleh. Setiap imannya berkurang, setiap imannya salah, maka dia akan kehilangan satu sebab dalam mencari kebahagiaan. Ya, mencari kebahagiaan. Begitu juga dengan amal. Ya, ketika amalnya salah, ya, maka akan ada rasa kebahagiaan yang berkurang dibandingkan dengan orang yang memiliki amal soleh yang baik. Baik, itu babnya. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam. Kita insyaallah semoga Allah mudahkan kita untuk bisa kembali membahas kitab ini di pertemuan berikutnya, dan semoga apa yang disampaikan pada malam ini memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, ya, tidak sekedar ilmu yang lewat begitu saja, namun ilmu yang menetap dalam hati kita dan memberikan kemanfaatan dalam kehidupan kita. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.